Salam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa lagi dengan saudara dalam renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk segala anugerah-Mu, kebaikan-Mu yang tidak terbatas dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, sebab firman-Mu adalah firman yang hidup yang menghidupkan kami. Firman yang berkuasa, yang mengoreksi kami dan menuntun kami ke jalan yang benar. Tolonglah kami ya Tuhan, berikan kami hikmat dan pengertian untuk memahaminya. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Amsal pasal 3 ayat 12. Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Tema renungan kita, jangan kecewa menerima teguran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada satu orang tua pun di dunia ini yang selalu menginginkan anaknya menjadi orang yang gagal atau orang yang menderita di kemudian hari. Orang tua yang baik pasti selalu menginginkan anaknya sukses atau berhasil di kemudian hari. Berhasil dalam studinya, berhasil dalam karirnya, dan juga rumah tangganya bahagia. Itulah sebabnya orang tua selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Bahkan orang tua rela melakukan apa saja, mengorbankan dirinya agar melihat anaknya bahagia. Memberikan kasih yang tulus, walau terkadang disakiti. Memberikan perhatian yang tulus, walau terkadang dikhianati. Memberikan perlindungan atau pembelaan ketika anaknya terancam. Dan juga banyak hal yang dilakukan oleh orang tua. Dan yang tidak kalah penting, orang tua memberikan teguran sebagai wujud kasihnya kepada anaknya ketika anaknya melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran. Di dalam Tuhan atau di dalam kerohanian kita, Tuhan pun bertindak demikian. Di satu sisi Tuhan senantiasa melimpahkan kasihnya, kemurahannya, pemeliharaannya, penyertaannya senantiasa kepada kita atau pertolongannya kepada kita sebagai anak-anaknya. Namun di sisi yang lain, Tuhan juga memberikan teguran atau hajaran kepada kita apabila kita melakukan pelanggaran, melakukan dosa di hadapan Tuhan. Apa tujuannya? Tujuannya agar kita menjadi sadar dan tidak lagi mengulangi kesalahan itu, sehingga kita bertumbuh ke arah yang benar sesuai dengan kehendaknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, teguran Tuhan kepada kita sebagai anak-anaknya dapat berupa masalah atau persoalan. Baik sakit penyakit, baik masalah keuangan dalam keluarga, baik masalah dalam pekerjaan, masalah dalam studi, dan masih banyak hal lagi yang Tuhan bisa pakai untuk menyatakan tegurannya, peringatannya kepada kita sebagai anak-anaknya. Tuhan mengizinkan hal itu terjadi agar kita segera menyadari kesalahan dan berbalik ke jalan yang benar. Oleh sebab itu dalam Amsal pasal 3 ayat 11 dikatakan, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Daud pernah melakukan pelanggaran atau melakukan dosa di hadapan Tuhan, yaitu berzina dengan Batsyeba. Namun kemudian, Tuhan memakai Nathan untuk memperingatkan Daud atau memberikan teguran kepada Daud. Apakah Daud menolaknya? Kalau kita membaca dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 13-14, Daud berkata, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Artinya Daud sadar akan dosanya, dan dia mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Artinya Tuhan berkenan mengampuni Daud. Mengapa Tuhan mengampuni Daud? Karena Daud sadar dan akui dosanya di hadapan Tuhan, dan dia mau bertobat. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Ini adalah akibat dari dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kunci utama ketika kita menerima teguran dari Tuhan adalah sadar akan dosa, akui dosa di hadapan Tuhan, dan mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Pengakuan diri kita akan dosa merupakan hal yang sangat penting di hadapan Tuhan, karena pengakuan adalah awal dari pemulihan. Itulah sebabnya teguran adalah bagian dari kasih Tuhan kepada kita sebagai anak-anaknya.
Maka langkah yang paling baik, langkah yang paling bijaksana adalah mari kita mengoreksi diri di hadapan Tuhan dan mau bertobat dari perbuatan yang jahat. Bersyukurlah bila kita ditegur oleh Tuhan, karena hal itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa teguran atau peringatan adalah wujud kasih Tuhan kepada kami, agar kami sadar dan berpaling ke jalan yang benar. Tolong kami ya Tuhan, agar kami selalu mengucap syukur ketika Tuhan mengizinkan kami masuk dalam dimensi kesulitan sebagai wujud kasih Tuhan, wujud hajaran Tuhan, teguran Tuhan bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Sampai jumpa dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.